Pace. Iya, ya Allah, kok manis sekali. Kok kelihatan seperti selebritis. Kenapa tuh dadaku? Ternate paling ganteng. Memang ganteng sih. Dia puji dulu kan sebelum marahan kita. Tidak masalah. Tidak. Gimana Pace punya kabar kan? Sehat kan? Oh, amin, amin, amin. Tapi Pace jangan begini. Ini saya teringat waktu saya banyak hutang lalu. Banyak hutang kah? Tidak, ini karena kagum. Semangat. Oh, Masya Allah. Karena Siap. gabung. Karena kagum. Oh, Yo. kagum. Tetap. Apa yang membuat Anda kagum kepada saya? Terutama kegantengan itu sudah pasti. Karena saya memang dari lahir itu memang ganteng sudah. Iyalah. Iya. Kita mau blok Ternate. Apa yang membuat? Tadi kenapa saya lihat tadi Pace di Komal Bang Faruk, Pace ini ribut sampai. Jangan ribut-ribut di Komal orang. Nanti saya malu lagi itu. Itu ada orang timur itu ribut-ribut di Komal orang. Nanti orang pikir katong ini orang timur itu suka ribut di orang pung kampung. Ini kalau di kita punya Komal sendiri kita bagaikan Hello Kitty, tapi di orang pung kampung kok bikin rusuh saja. Ya, saya akan belajar dari Ternate tuh. Iya. Sudah. Bagaimana kabar Domace, anak-anak semua sehat kah? Oh, amin, amin, amin. Ya, doakan saya Pace ya. Saya di sini tidak ada untuk menghujat Kristen, saya di sini mencari kebenaran. Pace doakan saya. Ya, kalau ketika kebenaran betul-betul ada di Pace, saya di Ternate. Saya pikir ada di Jakarta. Tidak, saya di Ternate. Soalnya gaya ini memang gaya luar biasa ini. Tidak, memang begini saya kayak. Katong orang timur ini kan lihat wajah itu seperti perampok tapi hati Cinderella. Toh? Nah, kalau kerajaan Ternate lebih tua dari Indonesia toh. Iya. Kan apa kenal kota kerajaan kan? Sejarahnya itu pasti Pace sudah tahu itu. Saya kan tahu pasti Pace sudah tahu itu. Penguasa Pasifik. Coba saya tanya satu dulu Pace, satu saja. Kalau Pace tahu sejarah tidak, yang bawa genset ke Papua itu orang dari mana? Aduh. Sudah tahu sana. Siap, semangat terus. Jadi bagaimana ini? Saya mau diskusi ini. Kalau Pace naik ke sini, masa kita berdua sama-sama curhat? curhat? Saya tidak diskusi, cuma saya mau ngobrol. Karena saya lihat silakan. Saya lihat ini ada paling ganteng, kuasai ilmu agama, memang keren habis. Iya, karena kita belajar Pace. Karena begini, kan sudah kemarin saya bilang Pace ya, kita ini kan punya akal. Saya berpikir begini, Anda sebagai orang tua, kalau saya salah tolong Anda luruskan. Ini saya minta nasihat dari Anda. Apakah salah saya berpikir begini, masa bumi satu, bulan satu, matahari satu, tapi Tuhan kok dua ya? Ada Tuhan orang Kristen, ada Tuhan orang Islam. Itu dalam wujud saya, itu saya berpikir, jangan sampai Tuhan yang saya imani ini salah. Tuhannya orang Kristen itu yang benar. Nah, akhirnya terpanggillah hati saya untuk mencari kebenaran. Karena kita buat apa kita hidup di dunia ini kaya, tapi ternyata kita hidup dalam kesalahan. Benar tidak? Betul. Nah, saya buka Bible, saya baca, saya dengar diskusi, saya baca. Tapi orang Kristen kok dorang bilang Yesus Tuhan. Saya baca sini, Yesus bilang dia utusan. Jangan-jangan orang Kristen sama Yesus ini marahan ini. Nah, tapi saya dengar orang Kristen bilang jangan baca Bible setengah-setengah. Saya baca dari Kejadian. Saya baca pelan-pelan, pada mulanya, setelah perjanjian lama selesai, masuk perjanjian baru, dia start ulang, pada mulanya lagi. Pada mulanya Allah berfirman, pada mulanya adalah firman. Pokoknya sampai selesai wahyu tidak ada pada akhirnya. Ternyata begitu saya baca, oh ternyata pengajaran Yesus itu mengajarkan untuk bertuhan kepada satu Tuhan. Itu yang saya bingung Pace. Contohnya begini, Yesus mengatakan begini, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah coba Pace jelaskan sama saya, karena saya tidak bisa tafsirkan kitab orang, saya hanya baca yang tertulis.
Coba Pace jelaskan sama saya bagaimana. Silakan. Ya, Yesus datang sebagai seorang hamba. Ya, dia datang sebagai seorang hamba. Dia bukan datang sebagai penguasa, sebagai hamba. Dia datang sebagai juru selamat karena di dalam kitab Kejadian 17 ayatnya yang ke-13 di sana ditulis, dalam dagingmu lah kuikat perjanjian yang kekal. Ya, perjanjian yang kekal ini dalam daging itu adalah darah. Ya, darah ini kan identik dengan penyaliban Yesus. Yesus juga memberikan konfirmasi bahwa aku telah ada sebelum Abraham. Ya, di dalam Kejadian 20 ayat 1, 2, dan 3, ya, ayat 1, Yesus memberikan konfirmasi. Ya, kalau dia bilang bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, kan harus jelas. Ya, dia sudah jelaskan. Dia memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Keluarlah engkau dari kaum rumah bapamu, pergilah ke negeri yang kutunjuk. Setelah itu Yesus berfirman lagi, engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Siapa memberkati engkau akan kuberkati. Dan itu sampai hari ini terjadi. Yang ketiga yang paling inti bahwa melalui engkau kuberkati bangsa-bangsa di dunia, yaitu keselamatan umat manusia. Dan Yesus mengatakan bahwa hanya melalui bangsa Yahudi lah manusia diselamatkan. Ya. Jadi Yesus datang ke bumi sebagai seorang hamba. Dia bukan datang sebagai sebagai Allah, tetapi dia datang sebagai seorang hamba. Dia merendahkan diri sama dengan manusia. Jadi dalam konteks itu dia berkhotbah, tidak pernah dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, tidak. Tetapi secara implisit orang tahu bahwa dia adalah Allah. Ya, karena dia keluar dari Bapa. Waktu dia dibaptis, Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, dan juga pada Yesus waktu pergi ke bukit, ya, dengan murid-muridnya, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Dan suara dari sana berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah itu awan menutup mereka. Ya, yang ini yang harus kita pahami. Ya, itu jelas. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu jelas. Ya, dan Yesus juga mengatakan, nama yang engkau telah berikan kepadaku. Ya, berarti Yesus adalah benar-benar Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya sepenuhnya di dalam Yesus. Karena Allah itu adalah roh, tidak bisa dilihat. Nah, Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus supaya kita bisa lihat. Ya, kalau dia mau menebus dosa kan nyata, dia dipaku nyata. Kalau roh, bagaimana roh itu mau dipaku? Orang tidak tahu. Ya, begitu. Ya, itu konsepnya orang Kristen. Jadi terserah kalau ada ganteng mau protes, itu terserah, kan? Karena itu setiap orang mempunyai pendapat, mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi saya menghargai ada punya keyakinan, ya mudah-mudahan ada juga menghargai saya punya keyakinan. Kita saling menghormati sama lain. Oke toh? Oke, siap Pace, mantap sekali. Iya. Jadi penjelasan Pace tadi itu luar biasa. Itu memang semua saya tidak bisa tolak karena semua itu tertulis kan. Cuma yang inti poinnya di sini yang saya bingung itu begitu Pace, tapi itu kan keimanan Pace. Cuma yang saya bingung begini Pace. Kenapa
sudah tahu Yesus datang sebagai manusia, tetapi dituhankan dia. Bukankah Yesus pernah berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Bukankah Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan ini Yesus mengutip perkataan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad juga mengatakan sama. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Yesus mengatakan seperti ini, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya, karena kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui utusannya. Makanya di dalam Yohanes 3:34 di situ dikatakan, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya ke dalamnya dengan tidak terbatas. Jadi seluruh utusan-utusan Allah itu adalah jalan dan keselamatan hidup. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, Pace, maka kita berdua harus mengikuti Nabi Musa, karena jalan satu-satunya sampai kepada Bapa, jalan dan keselamatan hidup sampai kepada Bapa itu harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah nabi pada waktu itu, pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Dialah juru selamat. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Daud, maka kita harus jalan satu-satunya mengikuti Nabi Daud. Karena Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka jalan satu-satunya kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Nabi Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, sekarang kita hidup di zaman umatnya baginda Rasulullah SAW. Berarti jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Quran surah Yusuf ayat 108 dikatakan, kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basyiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami bukan orang-orang yang musyrikin. Makanya di Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu dikatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitab petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran membenarkan Yesus. Makanya di dalam kami itu rukun iman kami ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Maka tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Namun seluruh para nabi terdahulu itu utusan Tuhan bagi Bani Israel. Makanya di Kisah Para Rasul 13 itu 23 dikatakan apa? Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Di dalam Al-Quran dikatakan, aku adalah hamba Allah, utusan Tuhan, diutus buat Bani Israel, kepadaku telah diberikan kitab Injil. Jadi tidak akan sempurna iman kami apabila kami tidak percaya ada seseorang yang diutus di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Kami percaya itu. Makanya kebanyakan Kristen berpikir bahwa Islam itu tidak percaya Yesus, menghujat Yesus. Kami percaya, cuma kepercayaan kami kepada Yesus hanya sebatas utusan Tuhan. Sekarang kalau kita mau percaya Yesus sebagai Tuhan, di mana dalilnya? Contohnya begini, sedikit lagi Pace. Tuhan ya, Maha Kuasa, ya Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, ya Maha Kuasa. Bisakah Tuhan jadi apa saja? Bisa. Tapi dalilnya mana? Bisakah Tuhan jadi batu? Bisa. Mana dalilnya? Bisakah Tuhan jadi pohon? Bisa. Mana dalilnya? Bisakah Tuhan jadi manusia? Bisa. Mana dalilnya? Karena ketika berbicara masalah agama harus berbicara masalah dalil. Pemikiran saya begini, Pace.
Nah, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'anul Karim, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Qur'an, tetapi kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup. Kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Nah, apa bedanya ketika firman itu telah menjadi manusia? Kenapa manusia itu tidak jadikan dia pedoman hidup? Tidak mengikuti pengajaran-pengajaran. Bukankah Kristen ini adalah pengikut Kristus? Apa yang harus kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Apakah ada perkataan, perbuatan, pengajaran Yesus mengajak untuk menyembah kepada dirinya? Kan tidak ada. Yang ada itu hanya menyembah kepada Bapa yang di sorga. Ketika Yesus ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, sebenarnya manusia itu kita jadikan jalan pedoman hidup untuk sampai ke kerajaan sorga Bapa. Berarti kita mengikuti semua perkataan, pengajaran, perbuatan dia. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kami menjadikan ini firman Tuhan, tapi kami tidak firman Tuhan nuzul menjadi Al-Quran, kami tidak menyembah ini, tetapi kami menjadikan ini sebagai pedoman hidup kami. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak C, silakan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Oke. Ya. Manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan bermasalah dengan Allah sehingga hubungan itu putus. Semua orang yang turunan dari Adam itu telah jatuh ke dalam dosa sehingga hubungan Allah dengan manusia itu putus. Ya. Oleh sebab itu Allah sendiri yang datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Ya. Ya. Akhir daripada sejarah terdahulu yaitu bahwa setelah air bah, Tuhan memanggil Abraham karena dia ada punya rencana untuk manusia, ya, untuk manusia, ya. Jadi itulah cara Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Dia membuat perjanjian dengan Abraham dan sampai kepada Yesus lahir. Ya, itu menggenapi kitab Kejadian yang tadi saya sudah bilang, kitab Kejadian nomor pasal 17 ayat yang ketiga. Dalam daging mula kuikat perjanjian yang kekal. Ya. Ini belum ada agama Kristen, belum ada agama Islam, ya. Belum ada agama Yahudi, belum ada. Belum ada, tetapi Allah sudah membuat perjanjian itu dengan Abraham. Ya. Di dalam daging itu adalah darah. Darah ini melambangkan bahwa darah yang akan dicurahkan untuk menghapus dosa manusia. Ya, tidak ada jalan lain untuk kita memasuki surga. Ya, tidak ada jalan lain. Jalan yang harus kita tempuh adalah melalui rencana Allah itu sendiri. Ya, karena ada para orang-orang pintar mengatakan bahwa agama-agama lain adalah usaha manusia untuk mencapai Allah, tetapi agama Kristen adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi beda. Agama lain itu usaha manusia untuk mendapatkan mencapai Allah, tetapi kalau agama Kristen usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, memang kita lihat bahwa Allah itu sendiri yang bertindak, yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, karena Allah tidak mau satupun manusia yang masuk neraka. Dan dalam sunat itu pun Allah mengatakan yang tidak mau disunat harus dilenyapkan. Ya, begitu pula dengan orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, itu juga harus dilenyapkan. Ya, dilenyapkan itu, ya. Ya, satu hal yang harus kita tahu, wah, masa Allah yang tadi kita bilang Allah yang esa itu dari sejak Adam diciptakan sampai Yesus lahir, terus
tujuh abad kemudian berubah pikiran. Berarti Allah ini tidak konsisten. Allah tidak menghargai semua yang dia lakukan pada zaman dahulu sejak Abraham sampai Yesus lahir, disalibkan, mati dan bangkit naik ke surga. Setelah 7 abad muncul lagi ajaran yang baru. Ajaran ini menyangkal bahwa Yesus itu mati di kayu salib, diserupakan, ya. Jadi kita harus pikir baik-baik, ya. Itu terserah mau percaya dan tidak, itu terserah masing-masing. Karena untuk kita percaya Tuhan itu bukan karena kemampuan kita, tetapi ada roh yang membantu kita untuk percaya kepada Tuhan, ya. Begitu Abang. Jadi ya terserah tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya. Iya, betul sekali, betul. Luar biasa. Iya, betul. Saya sepakat dengan pernyataan Pace tadi bahwa usaha Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus atau dialah sendiri datang, itu saya percaya. Karena di perjanjian lama itu di Yesaya 19:20 itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Jadi bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Makanya Tuhan mengirimkan juru selamat ke dunia ini agar kita mengikuti pengajaran juru selamat itu, biar kita tidak tersesat. Karena iblis ini kan Tuhan biarkan dia sampai hari kiamat. Jadi kita hidup di dunia ini tergoda oleh iblis. Begitu di dalam Islam itu dikatakan seperti ini. Ketika itu iblis memohon kepada Allah, ya Allah, jangan matikan hamba sebelum hari kiamat, agar kami akan menggoda anak cucu Adam akan menjadi bahan bakar api neraka dengan sama seperti kami. Nah, ketika itu Allah kabulkan dia punya doa. Nah, ini di Islam ini harus kita pelajari. Iblis minta kepada Allah saja, Allah kabulkan, apalagi kita hamba-hamba yang taat. Allah biarkan. Tetapi Allah bilang, asal kamu mampu, akan kuberikan mereka petunjuk. Maka itulah diutus para utusan Tuhan agar kita mengikuti pengajaran utusan Tuhan, berlandaskan kitab suci yang tertulis firman-firman Tuhan, agar kita tidak bisa tersesat mengikuti godaan-godaan iblis. Nah, bagaimana agar Tuhan mau menyelamatkan manusia? Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Bagaimana presiden mau menyelamatkan dia punya orang-orang? Apakah presiden yang datang langsung? Tidak. Dia mempergunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dia mengirim utusannya. Tuhan ini kan maha kuasa. Bisa saja tanpa mengutus pun Tuhan bilang kalian selamat. Buat apa Tuhan capek-capek turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan cara harus terbunuh dan digantung di kayu salib? Coba, padahal dia maha kuasa. Ini berarti Tuhan datang ke dunia menunjukkan kelemahan Tuhan. Bukankah di 2 Tawarik 18 itu dikatakan apa? Apakah benar Allah hendak hidup di atas dunia ini? Jangankan rumah yang menampung dia, langit yang di atas segala langit akan hancur. Di perjanjian lama Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau dilihat kita mati. Nah, bagaimana agar kita bisa selamat? Konsep keselamatan Tuhan itu dia mengutus. Makanya di Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus itu kan yang diurapi Tuhan. Begitu. Nah, dia diutus ke dunia ini dibekali dengan mujizat-mujizat, agar setiap dia melakukan mujizat yang di luar nalar pikir manusia itu, agar supaya kita percaya betul-betul dia ini utusan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah,
yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Makanya di Yohanes 3 nomor 2 itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Apa kata Nikodemus kepada Yesus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki. Jangankan Yesus, Pak, saya sendiri saja jika Allah berkehendak itu saya bisa berjalan di atas air, bahkan saya bisa main bola di atas air loh, jika Allah menghendaki. Makanya itu yang dilakukan oleh para nabi itu namanya mujizat. Mujizat itu diberikan oleh para nabi sesuai yang kebutuhan di daerahnya. Begitu. Makanya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Coba Filipus mengatakan kepada Yesus, "Wahai Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Apa kata Yesus? "Bukankah selama ini kamu bersamaku tapi kamu tidak tahu? Ketika kamu melihat aku maka kamu telah melihat Bapa." Berarti apa yang dilihat sama Yesus sehingga Yesus mengatakan melihat Bapa? Bukankah di Yohanes 5:37 Yesus sudah mengatakan, "Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat." Tetapi di ayat lain Yesus mengatakan, "Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa." Apa maksud perkataan Yesus itu? Ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Apa itu kemuliaan Bapa? Yesus datang ke dunia tanpa ayah. Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Makanya di Yohanes 11 nomor 4 itu, apa kata Yesus? Kematian Lazarus itu menyatakan kemuliaan Allah. Supaya ketika orang-orang melihat Yesus membangkitkan Lazarus itu, orang-orang percaya bahwa dia ini diutus oleh Allah. Makanya dikatakan itu di Yohanes 11:42, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku."